Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Kami dari Majelis Jemaat Gereja HKBP Balige Resort Balige mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Advent mengingatkan kita kepada penggenapan Tuhan atas janjinya di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, yaitu melalui kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kerajaannya tidak pernah berubah, mulai dari dahulu hingga sekarang. Seperti topik minggu kita pada hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Dalam pengharapan yang hidup, kita menanti-nantikan kedatangannya, karena dialah Raja yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Sebagai tanda dari kesiapan kita menyambut kedatangannya, marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai Putri Sion. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai Putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Kita bernyanyi dari buku BNHKBP nomor 43 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent yang keempat hari ini tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 5 dan ayat 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita saat ini tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa kami. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 593 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 649 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita sekalian. Pada minggu Advent yang keempat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih karuniaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai pada minggu Advent yang keempat. Artinya dalam minggu-minggu Advent yang empat sudah kita lewati, kita sudah sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Walaupun di masa pandemik virus COVID-19 ini, kita juga merenungkan bagaimana kita memahami masa-masa Advent ini. Karena selama ini tradisi sudah membuktikan
ketika kita memasuki minggu-minggu Advent, orang lebih cenderung mempersiapkan diri hanya untuk perayaan Natal. Membeli baju baru, sepatu baru, pernak-pernik baru, membuat hal-hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan Natal. Padahal hakiki sebenarnya dalam Natal adalah kesederhanaan, bukan kemewahan, bukan hal-hal yang baru, bukan hal-hal yang membuat kita sepertinya, oh dia Kristen, oh dia orang yang hebat, oh dia yang memunculkan bahwa dia adalah orang Kristen. Bukan. Dan pohon Natal yang sebenarnya bukan memakai hiasan, bukan memakai lampu-lampu, tetapi pohon cemara yang sangat sederhana. Itu pun tradisi yang seharusnya yang kita ingat adalah penantian kedatangan Yesus Kristus, bukan perayaan Natal yang mewah. Itulah yang menggambarkan kita pada masa pandemik corona ini. Kita kembali kepada kesederhanaan. Kita kembali kepada asali. Kita kembali kepada Yesus yang lahir di kandang domba. Kita melihat Yesus yang dengan sederhana mendatangi manusia yang berdosa. Dan inilah yang mau dimunculkan oleh Tuhan Allah melalui Raja Daud. Daud sudah menikmati tahtanya. Dia duduk di singgasananya sebagai raja yang diurapi melalui hambanya Nabi Nathan. Tetapi Daud tidak lupa diri. Dia mengingat bahwa ketika dia dibangkitkan menjadi raja, perjuangannya untuk sampai ke titik itu adalah kasih karunia Tuhan. Lalu dia mulai membangkitkan kembali rasa syukurnya dengan pembicaraannya dengan Nabi Nathan. Dia berbicara sangat sederhana. Mengapa aku tinggal di rumah yang mewah, kalau kita mau bahasakan dengan bahasa kita. Sementara rumahnya Tuhan yang dimaksud adalah peti yang berisikan hukum Taurat yang selalu mereka bawa kemana saja, yang membuktikan bahwa Allah menyertai mereka. Peti itu tinggal di tempat yang tidak layak menurut Raja Daud. Lalu Nathan mengatakan, baiklah, lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan atau yang kamu harapkan. Tetapi malam itu juga Tuhan datang kepada Nabi Nathan dan mengingatkan supaya itu tidak dilakukan. Tapi penjelasannya sangat jelas. Apa itu? Tuhan tidak pernah diatur oleh siapapun, dan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Tuhan tidak dikendalikan oleh siapapun. Dia hadir sesuka hatinya, dia kemana mau berada, dia inginkan, itu urusannya. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Dan Tuhan Allah pun tidak menginginkan Raja Daud untuk melakukan itu. Sepanjang hidup Raja Daud, dia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pendirian rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab itu dalam ayat ini juga. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu. Yang dimaksud adalah Raja Salomo, itu anak kandungnya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dan ternyata bukan Salomo yang mengokohkan kerajaannya, tapi siapa? Kehadiran Yesus Kristus. Ketika dia hadir, bukan lagi Salomo yang mengukuhkan, bukan lagi Salomo yang menunjukkan, tapi Yesus Kristus itu sendiri. Nubuat ini juga sudah mengungkapkan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya sesuai dengan topik Minggu Advent keempat ini. Tuhan sendiri yang menghadirkan dirinya, Tuhan sendiri yang akan mengokohkan kerajaannya, dan Tuhan sendiri akan melakukan semuanya itu. Sejarah ini pun sudah terbukti dan terlaksana. Bahkan Allah sendiri mengatakan, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Kepada siapakah itu dikatakan? Kepada orang-orang percaya.
Allah akan menjadi Bapa kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan kita menjadi anaknya, bukan lagi anak berdasarkan keturunan darah, tapi berdasarkan iman percaya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Tuhan juga bekerja atas Salomo yang bersalah dan Tuhan juga bekerja atas orang-orang yang berdosa. Tuhan akan menghukum, Tuhan akan mengingatkan, dan Tuhan akan membawa pulang orang-orang yang dikasihinya setelah dia mengingatkan, menghukum, dan mengembalikan, bahkan memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita pegang sampai saat ini, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Di sanalah kasih karunia itu berlaku sejak dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi pembuktian itu dilakukan dimulai dari kerajaan Daud itu sendiri. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Perkataan itu mewakili bahwa kerajaan Allah dalam kehadiran manusia itu sudah dilakukan melalui Raja Daud. Keturunan dari Raja Daud itulah yang akan membangkitkan kembali bagaimana orang-orang yang percaya masuk dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, kabar baik yang kita dengar melalui firman Tuhan saat ini adalah yang pertama, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud itu berlaku untuk semua orang, untuk semua keluarga lepas keluarga. Semua itu akan diwujudkan, bahwa janjinya itu tidak akan pernah hilang. Yang kedua, apa janji Tuhan? Kasih setianya tidak akan pernah berkurang dan tidak pernah akan hilang. Itu dibuktikan bagi orang-orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika kita mau menghadapi masa-masa yang sedang kita lewati, ingatlah janji Tuhan itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Dan oleh karena itu, baiklah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang sudah mengembalikan kami kepada kesederhanaan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami bahwa apa yang kami hadapi, apa yang kami lalui, semua dalam tuntunan Tuhan. Dan janji-Mu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah jauh dari kami. Kembalikan kami Tuhan kepada kesederhanaan hati, kerendahan hati, dan keberadaan kami yang hina dan papa, dan tidak ada artinya apa-apa kami di hadapan Tuhan kalau bukan karena Yesus Kristus. Dan biarlah pada Advent yang keempat ini kami semakin disempurnakan untuk menerima Yesus Kristus yang memimpin hidup kami, menguasai pikiran dan hati kami. Begitu juga di masa pandemik virus corona ini. Begitu luar biasa kasih-Mu Tuhan, menjaga kami dari virus COVID-19, melindungi keluarga kami, melindungi semua pekerjaan kami. Tapi bila kami jatuh dalam penderitaan, dalam penyakit, itu sudah hal yang sudah harus kami terima akibat dari dosa-dosa kami. Biarlah kami Tuhan berpaling kepadamu dan semakin kuat melewati semua ini. Berkatilah pemerintah yang juga berusaha begitu besar pikiran, hati mereka yang dipimpin oleh Presiden untuk mengadakan kesehatan, bahkan mengusahakan vaksin untuk melawan virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah
dari tingkat tertinggi sampai yang ada di desa-desa. Berkatilah semua gugus tugas protokol kesehatan yang mereka lakukan, biarlah boleh dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Dan begitu juga perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan untuk menyelenggarakan kelahiran Yesus Kristus dalam bentuk ibadah dan perayaan, biarlah itu boleh berlangsung dengan baik dan kami semua tetap sehat di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan mereka. Berkatilah mereka yang bekerja supaya mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak yang Tuhan titipkan buat keluarga masing-masing dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menolong mereka. Berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada supaya mereka juga penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan kami percaya semua umat Kristen yang percaya kepadamu akan selalu mengingat bahwa Yesus yang lahir itu bukan lahir di kandang domba, tapi lahir di hati setiap orang. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami menyambut kedatangan-Mu Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk mengangkat kami kembali ke dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terimalah doa kami yang jauh di bawah sempurna ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1 dan 2. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang yang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.